Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini kita bersama dengan salah seorang tokoh pemuda Kabupaten Cirebon yang memang namanya sudah tidak asing lagi ya bagi masyarakat. Nanti dalam tempo 1 jam ke depan kita mau ngobrol-ngobrol santai dengan beliau, dan beliau sudah hadir bersama kita di podcast Dispora. Tentu harapannya kita itu biar masyarakat pemuda khususnya bisa semakin gandrung dengan KNPI. Namun sebelum itu kita kenalkan. Salam pemuda, Bung. Agak naik ke Bung ya. Salam. Ya. Nah ini wong nom nih. Muhammad Aan Anwarudin, Ketua DPD KNPI Kabupaten Cirebon, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Cirebon. Penampilannya okem nih, semakin gemuk sekarang. Udah berapa lama kita nggak jumpa, semakin melar. Ya tandanya subur katanya. Ya gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah baik. Baik ya, artinya selalu sumringah, selalu bahagia terus, senang terus. Kayaknya tidak menghitung tanggal ini. Tanggal muda ya senang, tanggal pertengahan senang, tanggal 2 senang. Nggak ada, KNPI nggak punya tanggal. Ya Bung, ngobrol-ngobrol tentang KNPI. Kalau sejatinya KNPI itu barangkali bisa dijelaskan profilnya seperti apa Bung? Apa itu KNPI? Ya, jadi KNPI ini adalah organisasi wadah OKP, organisasi kemasyarakatan pemudaan. Jadi di Cirebon sendiri, Kabupaten Cirebon sendiri, untuk sekarang ada 63 OKP yang tergabung. Nah, OKP yang tergabung ini ada dari beberapa kelompok, misalnya ada yang OKP basisnya adalah ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, Syarikat Islam, PUI, Persis, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua ada OKP yang basisnya partai, ada Golkar, ada PDI, ada P3, ada dari yang lain-lain. Ya. Kemudian ada juga OKP yang basisnya adalah ORDA, organisasi daerah. Di Kabupaten Cirebon sendiri baru ada 3, yaitu FKMC Bandung, kemudian Hikmawati Bandung, dan Himacita Jakarta Raya, yang ada di Jakarta. Sebenarnya di beberapa kota besar ada organisasi daerah, organisasi mahasiswa yang dari Cirebon. Hanya saja di Kabupaten Cirebon sendiri sekarang yang tergabung baru 3. Nah, kemudian yang keempat ada organisasi dari kelompok Cipayung Plus. Nah, sementara ini baru ada PMI, HMI, GMNI, KAMI, IMM, Hima Persis. Sementara baru itu. Nah, mungkin di tahun-tahun berikutnya akan tambah lagi, karena kemarin ada satu OKP dari, kalau nggak salah sih dari mahasiswa Katolik juga ingin gabung di KNPI. Begitupun ORDA. Kemungkinan di tahun-tahun berikutnya akan tambah lagi organisasi mahasiswa yang ada di luar Cirebon seperti Jogja, Malang, Surabaya, Semarang. Itu kan ada juga kelompok-kelompok mahasiswa yang dari Cirebon. Begitu ya secara garis besar. Ya, untuk ORDA itu apa mereka di sana sudah memiliki sekretariatnya Bu? Di masing-masing tadi ada Himacita, ada FKFC, ada Himacita. Sementara ini mereka punya sekretariat yang hasil dari patungan. Padahal di sewilayah 3 Cirebon kayak Kuningan, Majalengka, Indramayu sudah punya sekretariat permanen masing-masing, dan itu support dari pemerintah daerah.
Nah, di wilayah 3 Cirebon yang belum punya sekretariat permanen itu hanya Kabupaten Cirebon. Tetapi kita sudah mendiskusikan dengan Ketua Dewan dan beberapa para pemangku kebijakan. Insya Allah dalam waktu dekat, mudah-mudahan Orda Kabupaten Cirebon yang ada di daerah luar Cirebon punya sekretariat permanen. Ya kemarin kita baru diskusi kita suarakan dari dulu ya. Tapi mudah-mudahan bisa terrealisasi. Iya. Itu. Barangkali nanti ada penambahan Orda, tadi disebutkan ada yang dari dari Jogja, barangkali ada penambahan ya. ke depan. Jadi kemarin sih beberapa ya semenjak saya jadi ketua KNPI di tahun 2022 akhirnya sampai dengan saat ini memang ada beberapa OKP Orda, organisasi mahasiswa Cirebon yang ada di luar Cirebon itu ada yang ingin gabung lagi di KNPI. Tapi nanti kita lihat seperti apa Kemenkumhamnya atau aturannya sesuai enggak yang masuk. Kira-kira. Jadi ya kita sih berharap orda-orda yang ada di luar Cirebon bisa berhimpun ya. Berhimpun di KNPI Kabupaten Cirebon. Kalau hitungan kasar itu berarti orda-orda yang belum masuk ya? Itu ada berapa lagi, Bu? Banyak. Ya yang ada itu baru 2 ya. 2 daerah, ya, Bandung dan Jakarta ya. Ya. Nah, sedangkan yang di Karawang juga ada, kemudian di Bogor juga ada, kemudian Purwokerto, kemudian Jogja, Solo, Malang, Semarang itu banyak. Makanya mudah-mudahan sih di tahun-tahun yang akan datang orda-orda juga bisa terus bertambah. Betul, ya. Terus bertambah karena mereka itu ya akan datang lagi ke Cirebon setelah lulus dan akan melakukan pengabdian di daerah ya. Betul. Makanya ya kita sangat berharap sekali pada dorongan pemerintah Kabupaten Cirebon supaya orda-orda ini punya sekretariat permanen seperti di daerah-daerah lain. Dan kita sudah ngobrol dengan Ketua Dewan dan para pejabat yang lain, mereka ya setuju. Cuma soal teknisnya saja seperti apa mekanismenya, soal teknisnya aja. Jadi apakah nanti kita beli rumah atau beli lahan kemudian dibangun rumahnya, nanti ada beberapa pilihan. Ya mudah-mudahan tidak waktu lama orda-orda sudah punya sekretariat permanen. Mudah-mudahan. Tidaknya di situ KNPI memikirkan teman-teman orda yang ada di daerah-daerah. Walaupun sekarang belum ada, mudah-mudahan banyak. Kita sudah sering menyampaikan. Ya. Saja di bawah Pak Kadisbora, Pak Dois sepertinya nggak akan lama. Mulus ya. Mudah-mudahan tahun depan sudah ada punya sekretariat orda yang sudah punya sekretariat permanen. Iya. Mudah-mudahan ya Bung ya. Jadi mungkin insya Allah kedepannya orda-orda yang baru juga nanti akan berhimpun kepada KNPI. Mudah-mudahan karena mereka setelah lulus kemungkinan besarnya akan balik lagi ke Cirebon dan mereka akan di Kabupaten Cirebon. Kalau koordinasinya dengan teman-teman orda baik yang di Jakarta baik yang di Bandung itu lancar ya Bung ya dengan KNPI? Bukan hanya orda ya. Karena kita punya grup WA, di mana grup WA itu ada khusus isinya para ketua OKP. Jadi bukan hanya orda-orda, tapi OKP yang berhimpun di KNPI sebagian besar sudah masuk ke grup WA
para ketua OKP Kabupaten Cirebon, dan Pak Kadispora, Pak Jois juga masuk di dalam itu. Ini luar biasa. Biar kalau umpama ada serat pendapat bisa langsung didengar ya. Iya, pentingnya kita buat grup WA, maksudnya untuk mempermudah koordinasi ya, koordinasi, sosialisasi, ya itu pentingnya sih. Jadi beberapa kali kita berkegiatan, ketika kita sudah mensosialisasikannya di grup WA, ya kita merasa berkurang dosanya. Begitu. Karena ya dalam organisasi yang paling penting itu kan koordinasi, kemudian bagaimana kita mendapatkan akses informasi. Nah, itu kita wujudkan dalam grup WA untuk sementara. Nah, selain itu juga kita punya punya akun media sosial seperti Facebook, kemudian TikTok, kemudian Instagram. Sementara ya di KNP Kabupaten Cirebon punya 3 platform itu, TikTok, Facebook, dan Instagram. YouTube kita belum main karena percepatan informasi sekarang itu di 3 platform itu. Makanya kita mendorong betul, termasuk ke para OKP juga, kita sering mensosialisasikan itu, sering mensosialisasikan supaya OKP ini paling tidak punya 3 akun media sosial. Supaya apa? Ketika ada informasi apa-apa bisa diinformasikan melalui media sosial tersebut. Nah, ini luar biasa. Artinya bisa dilihat langsung ya, ditonton langsung oleh masyarakat luas ya. Iya. KNPI memang luar biasa. Dan insya Allah di Jawa Barat akun media sosial yang paling aktif dan produktif Kabupaten Cirebon. Makanya beberapa kali konsolidasi KNPI se-Jawa Barat, KNPI Kabupaten Cirebon selalu mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Begitu. Selamat. Ya memang luar biasa. Artinya untuk di zaman milenial seperti ini memang media sosial itu ibarat piring dengan sendok ya. Betul. Artinya kita tidak boleh ditinggal seperti itu. Itu kan media ini kan ibaratnya bisa juga dipakai untuk dalam tanda kutip ya, kegiatannya OKP, nanti nitip ke akunnya KNPI seperti itu. Bisa. Jadi bukan hanya OKP yang kita dorong, walaupun masih ada beberapa OKP yang belum punya akun media sosial, tetapi untuk DPK, Dewan Pengurus Kecamatan itu kita dorong betul supaya mereka punya akun media sosial setidaknya 3 platform media itu, TikTok, Facebook, dan Instagram. Maka postur struktural kepengurusannya pun wajib ada bidang media. Betul. Karena apa? Ya hari ini media itu menjadi sangat penting. Saya apresiasi kepada Dispora Kabupaten Cirebon ada acara podcast pemuda seperti ini. Begitu. Ya, ini terobosan yang sangat bagus dari Ketua KNPI Kabupaten Cirebon, Bung. Oh ya Bung, barangkali menginjak selanjutnya ini kaitannya dengan kegiatan. Barangkali KNPI dalam waktu dekat atau sudah melaksanakan kegiatan apa saja itu program kegiatannya? Kegiatan yang sudah kita lakukan itu secara kegiatan formal ya. Kegiatan formal. Ya, kegiatan formal itu kita dari bidang seni dan budaya kita sudah hampir kurang lebih 10 kali sudah buat kegiatan formal itu. Di antaranya kita mendorong tradisi dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Cirebon itu apa saja. Kita gali, misal kuliner Cirebon apa saja. Nah, kita buat acara, kita perkenalkan, kita undang ahlinya, kemudian kita perkenalkan bahwa kuliner Cirebon adalah ini. Satu. Yang kedua, soal sesajen. Kita diskusikan soal tradisi sesajen di Kabupaten Cirebon. Kita undang ahli, kita undang juga beberapa tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain, khususnya kelompok-kelompok pemuda. Kita ajak diskusi soal
soal sesajen Cirebon. Betul. Kemudian soal udang ikat, ikat Cirebon. Soal ikat Cirebon kan. Makanya alhamdulillah hari ini para pejabat Kabupaten Cirebon sudah banyak pakai udang Cirebon karena di awal kepengurusan kita sering banyak mendiskusikan soal itu. Cirebon sebetulnya punya enggak ikat sendiri. Kita panggil kelompok-kelompok tokoh-tokoh yang memang ahli. Betul. Dan kalau saya lihat di tahun 2023-2024 ini pejabat-pejabat Kabupaten Cirebon sudah lebih banyak yang menggunakan ikat-ikat khas Cirebon itu. Betul. Karena orang tahu ikat itu ya ikat Sunda, kemudian Solo, Jogja. Makanya Cirebon punya nggak sih? Ternyata hasil dari kajian para seniman, para budayawan ini, ya Cirebon punya beberapa corak, punya beberapa ragam ikat Cirebon atau kayak belangkon begitu. Ya alhamdulillah hasil dari diskusi itu kita waktu itu sangat mengharapkan pemerintah atau para pemangku kebijakan ini karena menjadi ikon atau menjadi simbolik, ya alhamdulillah Pak Bupati juga sekarang lebih sering pakai ikat Cirebon. Ya diantaranya itu, jadi soal pusaka juga kita coba seminar kita buat acara, ya banyak lah. Termasuk kemudian era digitalisasi ini kita lebih banyak mendorong agar para pemuda di Kabupaten Cirebon supaya melek teknologi, melek informasi. Betul. Makanya kita beberapa kali berkegiatan dibantu disupport oleh Dispora buat beberapa kali acara seperti marketing digital. Karena pemuda hari ini harus harapannya harus melek teknologi dan informasi. Bukan hanya melek dan paham teknologi dan informasi, tapi bagaimana teknologi dan informasi ini bisa menjadi cuan buat para pemuda. Makanya kita beberapa kali buat kegiatan dengan Dispora Kabupaten Cirebon ya dengan acara seperti marketing digital. Kita undang yang ahli di teknologi atau ahli informasi, dan juga kita undang beberapa pakar yang memang sukses di marketing digital itu. Kita sering mendorong itu. Artinya beragam sekali ya, dari mulai kultur, katakanlah adat tadi, sampai ke tingkatan modern. Ya, karena di KNP Kabupaten Cirebon sendiri ada 33 bidang. Itu baru 2 bidang yang tadi saya sebutkan. Ya, termasuk dari awal saya jadi ketua itu, saya dorong betul bagaimana pajak di Kabupaten Cirebon ini benar. Kita banyak diskusi dengan Pak Ajari kemarin, dengan Ibu Kapolresta kemarin, soal pajak, soal CSR. Karena saya yakin saya masih mendengar pajak-pajak ini masih banyak oknum yang nakalnya gitu. Ya, ternyata match gitu loh. Bung, ternyata match dengan Menteri Keuangan sekarang kan. Bahwa sumber-sumber pendapatan diantaranya pajak ini masih banyak yang bermain. Dan kita diskusi dengan Pak Ajari, dengan Ibu Kapolresta, ya alhamdulillah lancar. Bahkan sekarang produk hukumnya seperti Perda itu sekarang kalau nggak salah sudah jadi itu Perda tentang CSR, karena CSR ini diambil 2% setelah pajak, kira-kira begitu. Ya, jadi barangkali Bung Ketua KNPI memiliki katakanlah data tentang program-program baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan maupun yang tengah dilaksanakan, kaitannya yang menyentuh daripada kaum muda itu sendiri ya. Ya, jadi dari 33 bidang tadi yang baru saya sampaikan itu baru 2 bidang. 2 bidang ya. Bidang seni dan budaya. Ya. Kemudian apalagi tadi soal bidang media. Ya. Nah, kita ada juga kemarin ya di bidang lingkungan hidup. Kita juga
karena saya memang basicnya dari dulu fokusnya ke lingkungan. Jadi beberapa kali kita kegiatan kemarin itu kita menghadirkan Greenpeace Indonesia, kemudian Jatang, kemudian Walhi. Ya, dalam waktu dekat juga kita akan buat acara lagi dengan teman-teman lingkungan, tapi terkait dengan perubahan iklim, kemudian soal pensiun dini PLTU, dan satu lagi soal energi bersih. Kita akan diskusi terkait itu ya minggu depan. Jadi bidang lingkungan juga sudah beberapa kali kita buat kegiatan, di antaranya kemarin kita menyikapi soal tambang di Raja Ampat, kemudian akhirnya ditutup kan, kemudian tambang di Bobos yang kemarin sampai ada korban. Jadi tapi soal sampah juga kita dari dulu sebenarnya sudah mengkampanyekan itu. Karena harapan saya sampah ini, kelimpahan sampah ini, harapan saya bisa menjadi berkah. Bisa begitu ya, Bung? Ya harusnya ya. Kita sangat mengharapkan itu karena ternyata sampah ini bisa menghasilkan cuan. Ya misal begini, sampah plastik sekarang sudah ada harganya. Sudah ada harganya 4.000 sampai 6.000 per kilo. Per kilo ya. Kalau misalkan pemerintah Kabupaten Cirebon bisa membuat ekosistem soal sampah ini lebih baik, saya kira kelimpahan sampah di Kabupaten Cirebon ini bisa menjadi berkah atau bisa menjadi cuan. Begitu. Kemarin kita sempat melihat ya, ada berita viral di Bandung yang nantang Pak Gubernur KDM soal sampah bisa menjadi batako kalau nggak salah. Nah, ya selain sampah yang dalam bentuk bertahan bisa dijual, bisa menghasilkan uang, juga ternyata bisa dibuat batako ya. Saya dulu pernah dengan teman-teman IP, Institut Perempuan yang pusatnya di Bandung itu, pernah buat latihan bagaimana sampah ini bisa menjadi karya. Misal dibuat seperti tas, dibuat seperti dompet, dan itu menarik. Nah, maksud saya pemerintah daerah Kabupaten Cirebon kalau bisa membuat ekosistem soal sampah, bagaimana sampah ini bisa menjadi berkah dan cuan, ini sepertinya kalau serius, kalau niat, sepertinya tidak terlalu sulit. Karena sementara ini, Bung, selama ini tuntutan masyarakat yang ramai itu satu soal infrastruktur, terutama soal infrastruktur jalan. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Cirebon mulai tahun 2025 sekarang sudah mulai masif tuh, sudah mulai masif, karena kemarin juga kita nuntut soal infrastruktur jalan, ternyata pakai aspal itu hitungannya hanya berapa minggu, berapa bulan udah rusak lagi. Tapi makanya kita mendorong soal infrastruktur jalan ini harus pakai beton, dan alhamdulillah sekarang betonisasi sudah lebih masif. Sampai tahun 2026 juga sepertinya akan ada tambahan buat infrastruktur jalan, ya alhamdulillah. Nah, selain jalan, soal infrastruktur jalan, tuntutan masyarakat secara umum yang kedua itu adalah soal sampah. Soal sampah, ya tadi saya sih berharap pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup bisa membuat ekosistem pengolahan sampah bagaimana bisa menjadi berkah, bagaimana bisa menjadi cuan. Ya diantaranya tadi
misal ini, di kayak rumah sakit, kemudian swalayan. Betul. Kalau pengolahan sampah dari situ sudah mulai bagus, ada yang kemudian bisa memanfaatkan sampah ini menjadi lebih baik dan bisa menghasilkan cuan. Saya pikir nanti lambat laun akan semakin bisa meminimalisir persoalan sampah yang dari Kabupaten Cirebon. Sebelum saya ke sini, saya tadi diskusi dengan Kang Ustadz Ujang Bustomi. Kang Ustadz Ujang Bustomi juga sama punya kegelisahan soal sampah di Kabupaten Cirebon. Makanya hasil ikhtiar beliau, sampah ini alhamdulillah ternyata benar bisa dijadikan cuan. Begitu loh. Nanti di sana perannya KNPI sebagai ya sementara ini kita yang paling tidak minimal lah yang pemikiran mungkin ya. Minimal kita campaign bahwa sampah ini kalau serius ini bisa jadi duit, bisa jadi jalan rezeki. Tapi yang paling penting tadi saya berharap ya soal sampah ini pemerintah Kabupaten Cirebon bisa membuat ekosistem soal pengolahan sampah ini bisa lebih baik lagi. Dan yang kedua, kita campaign soal sampah ini bisa menjadi berkah, juga harapannya ke OKP dan teman-teman pemuda ya, kita buka nih bahwa ada loh jalan rezeki juga dari sampah. Kita tadi sampah plastik misalkan kan yang susah diurai plastik ya kan. Kalau sampah-sampah seperti kayak yang di pasar atau bekas makanan berapa minggu berapa bulan juga bisa hancur kan. Kalau plastik ini kan susah hancurnya. Gitu. Nah ternyata sampah plastik juga bisa menjadi jalan rezeki. Ya kan kemarin Pak KDM Pak Gubernur kan tantang kan setelah ada nih dari Bandung dia punya alat dan membuat semacam batako dan hasilnya bagus katanya. Terus Pak KDM kan ternyata menyambut baik, ayo saya pesan 50 juta dulu. Artinya ternyata sampah ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat khususnya para pemuda, ternyata tadi kalau ada keinginan yang kuat ternyata sampah juga bisa dijadikan jalan duit begitu. Ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti ke depan khususnya KNPI itu dapat memberdayakan katakanlah sampah tersebut menjadi batako dan yang lain-lain mungkin seperti itu. Amin. Ya makanya kalau misalkan pemerintah Kabupaten Cirebon bisa memfasilitasi itu, kemudian bisa membuat ekosistemnya yang lebih bagus lagi, saya kira sedikit demi sedikit akan terurai itu masalah sampah ya. Tentunya itu kan pengolahannya itu kan semacam kayak ada alat modern seperti itu ya. Ya macam-macam ya. Yang tadi saya sampaikan itu di antaranya saja, Jadi sampah bisa menjadi duit itu seperti apa ya? Tadi di antaranya. Secara besar memang dari tahun 2009 memang sering saya sampaikan terkait bagaimana mengolah sampah. Misal kesadaran bagaimana membuang sampah ini pada tempatnya dan ada pemisahan sampah organik dan non organik. Itu sebaiknya dari mulai tingkat RT ya kan pengolahannya. Nah, dari tingkat RT atau RW ini sudah ada tuh mulai harusnya, tapi dulu seperti dilakukan itu di zamannya Pak Sunjaya ya. Jadi ada gerobak sampah per desa. Karena ya harapannya dari tingkat RT, tingkat RW sampai tingkat desa itu ada semacam tempat pembuangan sampah. Jadi selama ini katakanlah KNPI apa sudah dalam tanda kutip berperan di pengolahan sampah tersebut tuh? Kita masih dalam campaign dan ya sebisa mungkin mengambil manfaat dari kan kita nggak punya kebijakan. Betul. Memang ternyata sampah juga yang kalau kita lihat orang itu sebut saja kotor
begitu ya. Ya. Tidak enak kita lihat ternyata bisa menghasilkan Ya. keuangan. Nah, kita juga Bung dari awal kepengurusan sering menyampaikan soal tadi ya, soal pajak, soal CSR. Karena hitungan saya harusnya CSR di Kabupaten Cirebon harusnya itu sekitar 300 miliar, bahkan mungkin lebih. Karena ada satu perusahaan itu 1 tahun CSR-nya sekitar 25 miliar. Gede juga ya. 25 miliar. Nah, maksud saya kalau pemerintah Kabupaten Cirebon bisa mengelola CSR, bisa mendapatkan CSR itu untuk kepentingan masyarakat, ya saya pikir apa yang dikeluhkan masyarakat selama ini, apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon selama ini, Ya. itu bisa sedikit mengurangi beban pemerintah daerah. Karena tadilah sebenarnya harusnya kalau misalkan ada media yang bisa akses secara publik, misalkan pemerintah daerah, masing-masing perusahaan dia dapat keuntungan berapa per tahun. Nanti kan akan ketahuan tuh pajaknya berapa. Nah, kalau pajaknya sudah kalau keuntungannya sudah ketahuan, pajaknya sudah ketahuan, maka CSR-nya pun mestinya ketahuan berapa perusahaan A harus mengeluarkan CSR-nya per tahun itu. Nah, tadi Ketua 300 miliar luar biasa kan? Itu yang sekarang berlangsung buat infrastruktur jalan itu kan kurang dari 200 miliar. Bisa buat bangun beton, jalan beton di Kabupaten Cirebon berapa kilo itu. Apalagi 300 miliar ini bisa mengurangi beban yang lain, misal mendorong nelayan supaya teknologi tangkap udangnya bisa lebih maju, kemudian bisa dorong pertanian kan, mendorong teknologi pertanian supaya petani ini bisa lebih maju. Itu kan bisa kalau serius ya. Oh iya Bung, kemarin juga saya lihat itu ada program macam kayak apa ya, barangkali program wisata ya, yang ada kura-kura, kemudian pantainya bagus di Gebang, program promosi wisata ya Bung ya. Katakanlah biar wisata itu bisa dikenal luas di kalangan masyarakat luas. Benar. Ya, jadi sementara ini ya kemarin ya kita buat kegiatan yang basisnya alam. Kabupaten Cirebon itu memang sebenarnya sih potensi lokasi yang bisa dijadikan camping, tempat camping itu sebenarnya sih banyak ya. Cuma sekarang hanya 3-5 lah. Di Duku Puntang, kemudian di Gempol, dan di Kecamatan Mundu, Talaga Langit itu. Tapi kalau misalkan serius itu sepertinya lebih dari itu. Karena sementara ini kan kita itu kalau mau campingnya, camping pramukaan, kemudian camping liburan atau camping akhir tahun, kebanyakan di daerah lain. Nah, maksud saya supaya perputaran uang di Kabupaten Cirebon ini bisa lebih meningkat, ya saya pikir perlu juga itu yang namanya tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang bisa dijadikan buat camping. Betul. Pemerintah daerah dalam hal ini masuknya kemana? Budpar ya. Misalkan Budpar mendorong uang besar buat itu, saya bisa akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon. Jadi uangnya nggak lari lagi ke luar Cirebon. Sebenarnya intinya alam Kabupaten Cirebon itu tidak kalah dengan yang lain. Kan kita punya basis alam di wilayah perbukitan, ya kan? Kayak daerah Duku Puntang, kemudian Beber, kemudian Talun, kemudian Gregen, kemudian Sedong, Susukan, itu kan banyak dari alamnya. Nah, yang kedua
potensi laut juga ternyata yang tadi Bung sampaikan juga kita nggak kalah. Tapi ya tadi balik lagi, kalau dikelola dengan baik ini kita punya dua kekuatan, laut dan perbukitan. Termasuk danau juga ada ya? Danau ya seperti di Setong, di Sedong, Sedong juga ada. Ya banyaklah sebenarnya kalau secara serius ya pemerintah membuat ekosistem, lagi-lagi ekosistem ya, dan kebijakan yang bisa menghidupkan UMKM itu luar biasa. Berarti di sini salah satunya KNPI turut mendorong meriahnya dunia wisata di Kabupaten Cirebon. Ya? Kemarin saya lihat itu di di medsos KNPI, wisata di Gebang, wisata pantai. Memang sejatinya di sana luar biasa ya, Bu. Ya bukan hanya di Gebang ya. Kita juga di Cirebon. Kalau yang saya lihat di Kecamatan Pangenan juga ada. Itu wisata mangrove, ya kan? Kemudian di Kecamatan Mundu juga ada. Kemudian di wilayah Suranenggala atau Kecamatan Petakan juga ada. Nah itu sebenarnya bisa juga kalau misalkan dikelola dengan baik, didorong secara serius, itu juga bisa mengundang UMKM dan para wisatawan lokal, para pelancong ya. Karena begini Ketua, saya lihat ini kebijakan pemerintah yang menurut saya menarik juga. Soal taman parkir, itu keren menurut saya. Karena apa? Dari taman parkir itu yang dulu tidak menjadi apa-apa dan tidak memberikan apa-apa, ya kan? Sekarang dirubah, itu keren. Saya sangat apresiasi ya pemerintah Kabupaten Cirebon. Kemudian yang kedua kayak yang sekarang itu hutan kota. Hutan kota kan sama kayak nah itu di Watu Belah ya. Watu Belah melokalisir para pedagang yang dulu dianggap tidak tertib, kemudian cara menertibkannya keren. Itu saya juga sangat mengapresiasi kepada pemerintah Kabupaten Cirebon. Bung, jadi sekarang kan di program internal ya, tengah membentuk kepengurusan KNP di kecamatan ke Kabupaten Cirebon. Sudah berapa APK Bung sekarang yang sudah dibentuk? Sekarang itu baru 8. Jadi tugasnya masih banyak gitu. Karena dari 40 kecamatan ini tersebar di sebarannya kan jauh sekali kan. Dan alhamdulillah baru dapat kecamatan, dan kita juga di Muscap sekarang itu kita ingin memastikan bahwa ketua KNP tingkat kecamatan itu harus dari OKP dan pimpinan OKP dan mendapatkan rekomendasi dari OKP, serta umurnya juga sekarang 30 tahun. Karena kemarin ketua-ketua DPK itu banyak yang dari OKP, sehingga sepertinya alasan kemudian PK-PK di Kabupaten Cirebon tidak produktif ini ya. Berarti katakanlah tahun 2025 ini katakanlah Desember atau Januari Februari bisa selesai mungkin. Kita sih targetnya sampai bulan Februari itu kita sudah selesai. 2026 ya. 2026. Kita harapannya Muscap di 40 kecamatan di bulan Februari 2026 ini selesai. Karena selain agenda Muscap di 40 kecamatan ini, agenda wajib kita itu sekarang tinggal 2 lagi. Apa itu? Mustim, musyawarah pimpinan atau rapim itu. Yang kedua musyawarah daerah. Kalau berdasarkan SK itu kita habis di bulan Februari ya. Tapi sepertinya dulu ya targetnya maksimal Muslim
PIM baru kita selenggarakan. Mudah-mudahan sampai bulan Februari 40 kecamatan ini. Ya. Tapi kalau muslim sih mudah-mudahan bulan ini. Oh. Berarti muslim tersebut dihadiri selain oleh pengurus KNPI juga oleh pimpinan OKP? Bukan begitu? Oleh pimpinan OKP. Walaupun beberapa kali kegiatan kita selalu mengundang OKP dan Ya. rakor juga kita kan tahun kemarin. Ya. OKP. Betul. Nah, kalau muslim ini muslim ini ya mekanismenya Cuman bunyi redaksinya aja berbeda ya. ya. Ya, semoga sukses Bung. Siap. Ya, jadi kita sudah ngobrol-ngobrol bincang-bincang dengan ketua DPD KNPI Kabupaten Cirebon. Tentu merupakan ini sebuah hal yang luar biasa menurut saya. Beliau cukup dikenal luas khususnya di kancah dunia kepemudaan, karena keaktifan beliau itu sebenarnya ya tidak hanya di KNPI, namun sebelumnya pernah jadi ketua umum PMI Cirebon ya Bung ya. Ya, jadi artinya kesehariannya itu membagi waktunya seperti apa Bung, antara yang pribadi, yang organisasi, manage waktunya itu. Kalau untuk 24 jam ya nggak bisa diganggu, Sabtu malam Minggu aja. Sabtu Pak, hari Minggu itu khusus buat keluarga. Jadi 6 hari buat organisasi, Iya. 1 hari untuk keluarga. Ya, ya setidaknya kita kan sudah tahu jadwalnya. Ya, dan kita juga ketua beberapa kali ya dengan Kejaksaan Kabupaten Cirebon, dengan Polresta Kabupaten Cirebon, dengan Pemda juga kita sering dilibatkan atau sering membuat kegiatan bareng yang golnya itu adalah bagaimana mewujudkan ketahanan pangan. Oh iya, betul. Tanam jagung, kemudian tanam jagung, tanam jagung, panen jagung, terutama dengan Kapolresta Cirebon. Iya. Dalam hal ini Ibu Kapolresta. Iya. Kita sering bareng Iya. beliau dan kegiatan ketahanan pangan dengan Kapolresta juga kita melibatkan Kapolres serta kita tugaskan pengurus KNPI yang memang dia sudah fokusnya di sana. Jadi kita walaupun ketua KNPI-nya tidak terlalu paham soal ketahanan pangan, tapi soal ketahanan pangan kita tugaskan pengurus yang memang fokus di bidang ketahanan pangan. Artinya di sini KNPI turut berperan aktif kerjasama secara sinergitas barangkali begitu ya. Betul. Dan sekarang continue kepada bidang ketahanan pangan. Betul. Selain juga kita itu dari di bidang ketenaga kerjaan. Kemarin juga kita ikut memantau, ikut ngajak Disnaker supaya memastikan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon gajinya benar dan sesuai dengan aturan, seperti tidak boleh mempekerjakan pekerja di bawah umur. Kurang lebihnya begitulah. Okay. Nah, intinya kita siap bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, dan juga saya mengapresiasi banyak kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh Luar biasa. Barangkali terakhir closing statement Bung, artinya apa yang kita bicarakan, apa yang kita obrolkan pada kesempatan ini bisa dirangkum oleh Bung Ketua. Ya, KNPI Kabupaten Cirebon beserta OKP di Kabupaten Cirebon akan selalu mendukung program-program positif pemerintah Cirebon, tetapi juga tidak akan sungkan untuk mengingatkan pemerintah Kabupaten Cirebon bila mana ada yang agak kurang, apalagi agak salah. Kita tidak akan suka. Kira-kira begitu. Ya, tapi memang selama ini kegiatannya, programnya bagus-bagus semuanya, Bung ya. Ya, kami juga berharap KNPI dan OKP diberikan tugas yang berat oleh pemerintah Kabupaten. Kalau yang ringan-ringan itu bagian
yang udah sepuh-sepuh aja lah. Tolong berikan tugas kepada KNPI dan KP, berikan tugas-tugas yang berat buat kita, pemerintah yang bupati atau Pak ketua dewan. Jangan yang ringan-ringan, nggak asik. Ini jadi luar biasa, artinya mungkin bisa jadi tantangan ke depan ya. Ya, mudah-mudahan istilahnya dapat terlaksana tugas-tugas untuk para pemuda ini. Dan saya juga mengucapkan selamat ya bahwa pada kesempatan ini dengan dilaksanakan kegiatan musyawarah tingkat kecamatan ya. Sekarang sudah berapa persen berarti, katakanlah 20 sampai 30% ya. Ya mudah-mudahan dalam waktu yang sudah ditentukan sudah clear ya Bung ya. Berarti untuk rapat pimpinan ya itu bulan apa Bung? Kita upayakan akhir bulan ini. Akhir bulan ini. Sebelum habis akhir bulan kita sudah selesai. Mantap, ini artinya betul-betul kerjaannya agenda wajib itu. Oh iya betul. Luar biasa. Nanti lokasinya di Kabupaten Cirebon ya? Iya, pasti di kantornya. Pokoknya periode sekarang lagi digalakan soal efisiensi. Iya. Efisiensi. Itu luar biasa. Barangkali demikian guys, sahabat podcast kalian. Kalau KNP itu ada tagline-nya ya? PMI Kabupaten Cirebon keren. Oh iya. KNPI Kabupaten Cirebon keren. Berarti silakan Bung, agak kencang. PMI Kabupaten Cirebon keren. Dispora Kabupaten Cirebon gaskeun. PMI Kabupaten Cirebon keren. Dispora Kabupaten Cirebon gaskeun. KNPI Kabupaten Cirebon. Selama 1 jam tadi itu kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Ketua DPD KNPI Kabupaten Cirebon, Bu Anwarudin. Alhamdulillah, mudah-mudahan KNPI semakin terbang jauh sesuai dengan tagline-nya KNPI Kabupaten Cirebon keren. Untuk ini saya akhiri obrolan santai dengan Ketua KNPI Bung Aan dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.